Bapa, di sini kami para kaum wanita mengangkat pujian, menyembah dan memuji Engkau. Kami percaya Engkau turunkan sama kami anugerah-anugerah dan anugerah yang besar. Engkau berikan sama kami hidup yang baik. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus yang membawa kami, bawa kami supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengakuan adalah bagi nama-Mu. Engkaulah perisai hidup kami, pagar tembok sekeliling kami, tidak ada yang jahat bisa menyentuh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Engkaulah juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak ada 1, 2, ada 5 orang di sini. Ya 6 sama saya. Bapak Ibu. Ini tanggal 20, saya udah terlambat atau belum mengucapkan selamat tahun baru 2026. Bapak Ibu, Anda sudah memasuki tahun yang baru. Entah Anda mau siap tidak siap, Anda juga masuk kok. Anda percaya tidak percaya, Anda juga masuk kok Bapak Ibu. Di tahun ini saya mengerti bahwa kita berjalan terus menuju kepada kesudahannya Tuhan datang kali yang kedua. Bapak Ibu, memasuki 2026, kita sudah mendengar banyak cerita, banyak kabar. Kita akan cerita dulu ya sebelumnya. Bapak Ibu, ini di muka bumi ini terjadi perubahan. Di bulan Januari Anda sudah melihat banyak perubahan besar terjadi. Bapak Ibu sudah melihat kondisi ekonomi, kondisi geopolitik di negara-negara dan banyak negara. Anda bertanya-tanya sama diri Anda sendiri mungkin. Kenapa Amerika sama Eropa bisa ribut ya? Unik ya Bapak Ibu. Memang saya tuh mengatakan ya waktu pemilihan Biden dan Trump kan menang dah Bapak Ibu. Menang dengan ya suara cukup jauh lah ya. Bapak Ibu saya mengatakan ya baik Trump menang lah loh. Bukan Biden kenapa Pak? Ya Biden tuh sudah pikun sebetulnya. Jadi sudahlah Trump harus menang. Kenapa Trump menang? Biar dunia rame saya bilang. Bapak Ibu kondisinya tuh memang seperti itu. Kita melihat bahwa di muka bumi ini itu ada Amerika mendatangi Venezuela dan merebut Venezuela. Anda tahu sebuah negara diambil pemimpinnya begitu saja dan diam-diam saja, baik-baik saja. Kita baru tahu Venezuela adalah negara yang terbesar dalam minyaknya di muka bumi. Lebih daripada Uni Emirat Arab, lebih daripada Saudi Arabia, daripada Iran. Lebih besar. Venezuela adalah negara pertama di muka bumi yang ternyata paling besar. Dan 80% ekspornya ke China. Diekspor ke China, China menerima harga murah dan bagus sekali. Kalau Anda bertanya sama saya, Pak kok bisa ekspornya seperti itu banyaknya nggak diproduksi dulu? Tidak, mereka tidak punya teknologi untuk mengolah minyak itu. Mereka serahkan minyak mentah saja kepada China. Dan China menerima 80% harga yang murah, yang cukup baik. Bapak Ibu, dan itu dipertahankan China. Hari ini Amerika mengambil Venezuela dan membatalkan semua ekspornya pergi ke China dan sekarang diambil oleh Amerika. China pusing. Bapak Ibu, Anda melihat kenapa sih ini terjadi? Sebetulnya kalau Venezuela diambil Amerika, kan apa alasannya adalah karena jual obat gitu ya. Ya kita tahulah yang jual obat di Amerika itu Kolombia, Venezuela gitu. Amerika Latin menjual obat ke Amerika dan Amerika Anda tahu kondisinya cukup parah waktu itu. Tapi orang Amerika sepertinya membutuhkan imigran gitu ya. Eropa, imigran masuk Eropa tujuannya untuk nanti kalau ada pemilu atau pemilihan itu digunakan suaranya. Bapak Ibu, ini Amerika sudah mengancam Denmark punya di Greenland dan sudah mengancam Venezuela sudah diambil, Kolombia mau diajak bicara nih. Nah intinya Amerika itu melihat ke Greenland, bagaimana kondisi itu dia bisa mantau ke sebelah timur. Di situ ada Rusia, ada China yang merupakan penting. Tapi menurut saya Rusia dan Amerika tidak akan perang sampai 2028. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini kita bicara ini dulu ya.
Firman nanti, Firman. Itu belakangan, jam segini, masih awal. Masih ada yang belum datang Bapak Ibu, sudahlah. Jadi yang terjadi adalah dia melihat Rusia. Hari ini China tuh pusing. Sebab terhadap Amerika dia mendapat tekanan. Anda harus melihat kepada Taiwan. Tapi jangan lupa Taiwan ya. Taiwan itu adalah pusat di mana China ingin mengambil tetapi Amerika menolak gitu ya. Anda harus lihat kepada Taiwan. Dengan Venezuela diambil minyaknya maka Taiwan menjadi lebih lega lah gitu. Tapi Bapak Ibu harus melihat. Iran itu hari ini ribut besar, demonstrasi besar. Demonstrasi itu ya Amerika mendukung lah demonstrasi. Saya mengatakan, Pak, apakah ada perang? Bapak Ibu, perang yang akan terjadi di luar pola pikir Anda dan saya. Pola perangnya adalah berbeda dengan pola perang senjata gitu ya. Jadi beda, Bapak Ibu beda. Jadi polanya itu akan beda. Masalahnya di Iran itu ada Rusia, ada China di sana. Jadi mereka akan berhadapan begitu. Mana negara yang diuntungkan dengan kondisi seperti ini? Israel. Israel akan untung sekali. Nah Bapak Ibu kondisinya adalah Amerika kemudian minta ke Greenland dan Eropa tuh menolak semuanya, peristiwa di Greenland itu menolak. Tetapi menurut saya akan ada sebuah persepakatan yang membuat Amerika kemudian lebih reda sedikit. Anda tahu bahwa hari ini sudah kenakan tarif lagi ya. Tarif sudah kena, semua negara kena lagi Bapak Ibu. Jadi Amerika ingin mendapatkan Greenland. Tapi Eropa masih pusing dengan Ukraina. Ukraina itu masih ribut, masalahnya sekarang Amerika tinggal punya keputusan. Ini Rusia sudah punya minyak besar sekali. Ukraina juga punya minyak. Jadi intinya adalah dua negara ini rebutannya minyak. Amerika tinggal putuskan. Kalau dia mau membuat keuangan Rusia goncang, dia tinggal berkata bahwa dolar dengan pola tipe, saya katakanlah misalnya N, yang depannya M sama N, batal. Gitu ya. Bisa loh Bapak Ibu bisa dong. Rupiah mengatakan pokoknya rupiah yang gambarnya warna merah, itu batal. Kita keluarkan yang baru, bisa? Bisa. Amerika tinggal melihat apakah ini Rusia punya uang yang banyak dan Rusia simpan itu pasti dalam bentuk di bank-bank. Jadi Bapak Ibu akan melihat bagaimana kondisi Rusia itu akan ditahan. Bapak Ibu peristiwa itu membuat Rusia kemudian berjual dengan negara-negara lain dengan minyak dengan mata uang yang berbeda. Anda melihat ke Asia Tenggara. Kalau Taiwan itu misalnya mau disikat sama China, apakah China pakai tangannya China sendiri? Tidak. China akan memakai tangan Korea Utara. Gitu ya. Korea Utara itu akan nyikat Taiwan dan Jepang. Bapak Ibu hati-hati Jepang. Kondisi seperti itu, yang aman cuma dua tempat. Pertama Afrika. Gak ada orang berebutan Afrika, gak ada. Afrika gak ada berebutan udah. Yang kedua Indonesia, puji nama Tuhan. Wah. Tahun ini Anda nonton. Tapi tahun ke depan Anda akan mengalami. Loh tenang dulu, kita orang Kristen percaya toh. Aman, mau silahkan saja mau mengalami mau tidak. Bapak Ibu ingat tahun ini Anda akan nonton. Jadi semua ini kondisi begini. Bapak Ibu mereka boleh ngomong apapun tetapi aman. Indonesia tetap aman. Tidak akan kena, kita akan, wah ini jadi seperti ini, harga ini menaik. Semuanya kita omongkan dari di luar. Anda tahu emas lagi naik, perak naiknya luar biasa. Mau beli di mana? Tidak ada barang kan Bapak Ibu gampang. Jadi ada Bapak juga pasti kecil aja gitu. Bapak Ibu yang terjadi adalah hari ini Anda cuma menonton, mendengar cerita. Masalah Indonesia adalah pajak. Yang itu pajak lagi rame. Itu aja. Masalah Indonesia adalah internal, gampang. Jadi Indonesia sebetulnya kita itu bersahabat dengan Amerika dan Barat, kita bersahabat dengan Rusia dan blok Rusia Timur. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Indonesia tidak akan kena untuk ini semua. Karena Tuhan memberkati Indonesia. Tetapi kita harus menyelesaikan tugas Anda dan saya. Apa tugas kita? Menurut visi tahun ini,
Dikatakan sebagai tahun The Great Commission, amanat agung yang dikatakan oleh Hudson Taylor tuh. Yang ngomong tuh pertama Hudson Taylor, bahwa Matius 28, 19, 20 disebut sebagai amanat agung. Anda mau menyebut sebagai amanat besar boleh, amanat yang luar biasa boleh, mau berita perintah agung boleh, Anda mau sebut apa juga boleh. Jadi peristiwa amanat agung dikatakan oleh Hudson Taylor adalah peristiwa yang penting. Bapak Ibu di muka bumi ini, Anda kan punya tugas untuk menjaga kehidupan Kristen kita. Kita harus menyembah, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan, Anda harus membaca Alkitab, kan itu adalah tugas dari Tuhan. Tetapi cuma satu tugas fisik yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya adalah pergi menginjil. Itu satu-satunya tugas. Tidak ada di muka bumi ini Tuhan tugaskan engkau harus mencari saham, tidak ada. Engkau harus bertangga kekayaanmu dengan emas, tidak ada. Jadi semua tugas yang Tuhan berikan hanya ada satu tugas fisiknya berupa penginjilan. Kalau Anda tanya sama saya, Pak Amanat Agung tuh hanya tahun ini saja. Oh tidak, setiap tahun gitu ya. Tapi Anda harus kasih perhatian di tahun ini Amanat Agung adalah penting. Anda harus mencari cara bagaimana bisa menginjili orang. Sebab orang di muka bumi cuma peluang satu orang minimal akan bertobat oleh karena kehidupan Anda dan saya. Nah kalau Anda minimalis ya satu, tapi kalau tidak minimalis ya boleh lebih dari satu. Bapak Ibu, saya mau bawakan hari ini topik mengenai Kisah Rasul 19. Ada yang membawa Alkitab? Saya tanya dulu. Ngapain bawa berat begini, biar pendeta saja yang bawa Pak. Saya mau bawa handphone gitu. Di handphone saya ada 5 versi Pak. Ibrani ada, Yunani ada, Inggris ada, Indonesia ada, bahasa Jawa juga ada. Bapak Ibu ini handphone, wah komplit tuh Pak. Nempel sama hidup saya loh Pak. Ini nempel sama saya, makan bareng saya, tidur sebelah saya, ke toilet saya bawa. Hari ini kita gak butuh handphone Bapak Ibu, masukkan dalam tas sama dalam tas kantong saja. Kita akan nonton dari sini sama dari sana ayat-ayatnya. Bapak Ibu yuk kita buka. Kisah Rasul, ini buku bagus nih. Kisah Rasul adalah buku yang paling tepat dengan Anda dan saya hidup. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Pak saya orang Kristen, Pak saya bertobat 4 hari yang lalu. Saya sekarang mau ikut Tuhan, Pak gimana caranya? Buka Kisah Rasul. Gitu aja. Jadi Kisah Rasul adalah kehidupan setelah pertobatan yang kita diminta Tuhan mengikuti Kisah Rasul. Kisah Rasul satu-satunya buku di Alkitab yang tidak pernah selesai ditulis. Anda lihat Kisah Rasul terakhir ngambang tuh. Gitu. Paulus tinggal di 2 tahun penuh di rumah itu yang disewanya sendiri. Dan oleh karena itu dia bisa bicara terus terang kepada banyak orang dalam penginjilan. Selesai, tiba-tiba selesai aja. Nah, Bapak Ibu, peristiwa di Kisah Rasul adalah kisah yang mungkin terjadi dalam hidup Anda dan saya. Nah Bapak Ibu kita buka Kisah Rasul 19. Kisah ini ada 2 pendapat. Yang pertama ditulis oleh Lukas. Lukas adalah generasi 70, dia menulis, dia seorang yang pintar sekali, bahasanya juga bisa banyak bahasa, dia menulis Kisah Rasul. Tujuannya apa? Untuk penginjilan. Jadi Kisah Rasul di buku ini ditulis kepada Theophilus untuk penginjilan, dan Theophilus itu betul-betul bertobat. Tetapi ada yang berpandangan bahwa Kisah Rasul itu di ayat yang ke-17 dan berikut sampai selesai ditulis oleh Paulus. Kalau saya mengatakan Kisah Rasul oleh Lukas sebetulnya, tapi Lukas itu pergi bersama dengan Paulus. Lukas 19. Pertama-tama Paulus ada di Efesus. Paulus pergi ke Efesus, Galatia, Roma, Korintus, Tesalonika. Dia pergi ke sana. Waktu dia pergi ke sana, dia itu pergi dan kemudian dia bertemu dengan kondisi orang dan kemudian dia langsung menginjil. Dia pertama berkata dulu kepada orang-orang yang disebut orang sudah percaya. Waktu dia datang, dia bertanya, apa engkau sudah dibaptis? Dengan nama siapa engkau dibaptis? Tujuan dibaptis Anda tahu. Tujuannya supaya engkau disahkan menjadi anak Tuhan. Engkau berkata, aku terima engkau Tuhan Yesus, apa buktinya? Bukti adalah engkau dibaptis. Jadi baptisan itu adalah bukti apa perbuatan yang Anda buat untuk bicara sama Tuhan bahwa engkau hari ini sudah menjadi anak Tuhan. Tidak ada orang di muka bumi yang bertobat oleh karena keinginan sendiri. Tidak ada. Tuhan yang membuat Anda bertobat. Ada ingat Anda bertobat pertama? Itu semua karena Tuhan yang membuat hatimu mau. Dan engkau menerima. Jadi pertama kali justifikasi itu karena Tuhan. Tetapi setelah itu adalah perbuatan Anda dihitung. Nah Bapak Ibu, di Efesus Paulus itu kemudian bicara pertobatan, penginjilan dan pembaptisan. Dan dia membuat banyak orang mulai bertobat dan berbicara bahasa roh dan mulai bernubuat. Dan satu ketika Paulus itu pergi ke ruang kuliah Tiranus, ada ruang kuliah Tiranus namanya itu. 2 tahun penuh
Paulus bicara kepada orang-orang di Tiranus. Banyak murid mendengar dan sebagian dari pendengaran itu, sebagian menerima Paulus, sebagian menolak Paulus. Bagi dua tuh. Ada yang saya menginjil, ada yang nerima, ada yang nolak. Kita tidak boleh memaksa. Gak bisa. Sebab Anda tahu pertobatan oleh karena Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, setelah di Kuliah Tiranus dia bicara 2 tahun lamanya, semua penduduk Asia. Jadi penginjilan Paulus adalah sampai ke Asia loh Bapak Ibu. Jadi sampai Asia dia masuk dan menginjili orang Yahudi, orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan perbuatan yang mujizat yang luar biasa. Dikatakan pada ayat 12, dia bawa sapu tangan dan barang siapa memakai sapu tangan meletakkan seorang sakit, lenyaplah penyakit orang itu. Bapak Ibu, Anda mau pakai sapu tangan saya? Ya kan tidak. Apa isi sapu tangan Bapak? Minyak wangi? Ya bukan. Semua lendir dalam hidup saya ada di sapu tangan saya. Keringet. Nah, kan ada tuh. Bapak Ibu, seluruhnya ada di sapu tangan saya. Tidak ada orang mau pakai sapu tangan saya. Tapi sapu tangan Paulus, yang isi lendir dari Paulus. Semua hal yang Paulus tolak keluar, itu ada di sapu tangannya. Dan sapu tangan itu bisa menyembuhkan orang. Bagaimana caranya bisa sembuhkan orang? Itulah mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, Anda tahu dari situ Anda bisa membuka Yesaya 40 bahwa urapan tertinggal dalam kain. Ini pernah saya membuat coba, apakah kertas dan sapu tangan, mana yang menyerap urapan? Ternyata sapu tangan menyerap urapan lebih banyak daripada kertas. Itu saya buat sekitar 20 tahun yang lalu, udah lupa saya juga. Jadi percobaan itu ternyata pengurapan menyerap kertas hampir jarang bisa digunakan untuk memberkati orang, tanda kutip, tanda kutip. Tetapi sapu tangan bisa memberkati orang. Pak, khotbahkan Pak, nanti kapan-kapan gitu ya. Nah, hari ini kita membaca mengenai anak-anak Skewa. Skewa, firman Tuhan katakan ayat 13. Beberapa tukang jampi Yahudi, tukang jampi loh ini. Anda tahu tukang jampi itu kira-kira seperti apa? Tukang jampi itu adalah tanda kutip perdukunan. Mereka mengatakan hal-hal perdukunan, mereka mengatakan hal yang berbeda dengan firman Tuhan dan tukang jampi. Berjalan keliling negeri itu dan mencoba menyebut nama Tuhan Yesus yang mereka atas mereka yang kerasukan roh jahat dan dengan berseru katanya, aku sumpahi kamu demi nama Yesus yang diberikan oleh Paulus. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Paulus tuh, mereka yang melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi. Bapak Ibu, hari itu tersebarkan, Israel sudah tersebar kemana-mana. Ada di Korintus, di Tesalonika, di Efesus, di Rom juga ada tersebar. Walaupun tersebar itu sudah masuk ke sebuah tempat-tempat, tetapi orang-orang Yahudi yang bertobat, karena mereka Yahudi, mereka mengangkat seorang imam. Imam diangkat untuk menjadi seorang yang menengahi gitu ya. Masih pola lama. Nah, imam itu adalah anak keturunan Lewi. Lewi, Musa, Harun turun sana terus. Dan kemudian diambillah garis yang namanya orang Zadok. Orang Zadok itu adalah imam besar pada masa Daud yang kemudian dipakai sebagai acuan. Dari imam Zadok itu keturunan disebut sebagai Saduki, Saduki. Nah, ada seorang imam kepala Yahudi. Jadi orang Yahudi diangkat jadi imam kepala orang Lewi. Diangkat yang namanya Skewa. Skewa punya 7 anak. Imam besar kepala Yahudi, Lewi, posisinya tinggi sekali tuh, posisinya bagus, posisinya tinggi, jabatannya indah dan dihormati masyarakat. Punya 7 anak yang notabene semuanya pasti imam. Saduki itu, duduk di atas porsi-porsi kepentingan masyarakat. Mereka bicara, mereka melakukan hal, mereka dipandang sebagai imam yang sah hari itu. Tetapi ini unik. Imam 7 anak imam Skewa itu yang imam, Alkitab katakan mereka bukan imam, mereka tukang jampi. Kalau Anda lihat apa yang mereka perbuat, engkau gak bisa bedakan mana tukang jampi, mana imam, gak bisa. Sebab yang dilakukan imam ini sama. Hari itu dia mengatakan buatlah begini dan orang tuh cuma percaya kata imam. Bapak Ibu, ternyata di Efesus terbagi 3 kelompok.
Orang yang percaya Paulus, orang yang tidak percaya Paulus. Satu lagi, orang yang percaya sama Paulus tapi melakukan hal-hal seperti belum bertobat. Ada tiga Bapak Ibu, percaya sungguh-sungguh, tidak percaya sungguh-sungguh. Satu lagi adalah orang yang sudah percaya tapi masih melakukan hal-hal yang zaman dulu. Bapak Ibu, ini penting. Hari ini tahun 2026, Anda harus berdoa sama Tuhan. Saya melihat, oh bukan sini, saya lihat cerita luar ya, bukan sini, sini aman, tentram, bagus ini. Saya bicara di luar. Ada orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Ada orang-orang yang intisari saya katakan bahwa mereka sudah ada di gereja dan melayani di mimbar gitu ya. Melayani Tuhan dengan baik. Mereka sungguh-sungguh hatinya sama Tuhan. Mereka ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mereka punya dosa tersembunyi. Mereka punya dosa yang disukai, yang tersembunyi. Yang seperti Tuhan tidak tahu. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan tahu. Jabatannya mungkin seperti anak-anak Skewa. Jabatannya tinggi. Posisinya tinggi, dia muncul di tengah masyarakat. Tetapi kemungkinan besar mereka itu masih punya sebuah rasa, aduh aku punya dosa. Orang punya dosa seperti itu ada dua macam. Satu, dia terus menangisi dosa ini dan ingin berubah. Satu lagi, hidupnya sembarangan aja. Saya sedang bicara yang ini ya, yang sembarangan ini. Nah, peristiwa itu ada di dalam anak-anak Imam Skewa. 7 orang. Mereka mengatakan hal itu karena ingin seperti Paulus katakan, Yesus, Yesus. Dan mereka mengatakan, Yesus tetapi tidak dengan pengertian. Waktu dikatakan seperti itu, ayat 15. Tetapi si jahat, bukan roh ya, si jahat sebetulnya terjemahannya, menjawab, Yesus aku kenal. Kenapa roh jahat kenal siapa Yesus? Karena roh jahat itu hidup lebih lama dari manusia ya. Hidup lebih lama, dia tahu siapa Tuhan Yesus. Yesus aku kenal. Bapak Ibu di tempat ini ada yang kenal Paulus? Tahu, Anda tahu Paulus, Anda gak kenal Paulus kan? Anda mengenal Paulus, Anda berusaha mengenal, membaca tulisan Paulus. Tapi apa itu Paulus semuanya? Tidak. Anda kenal Petrus siapa? Ya tahu. Tapi kok kenal ya enggak gitu loh. Bapak Ibu. Tetapi dikatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tetapi siapakah engkau? Bapak Ibu, ternyata dalam firman Tuhan diberitahukan bahwa kondisi kehidupan Anda dan saya itu diperhatikan oleh kuasa kegelapan. Firman Tuhan tuh menarik sekali Bapak Ibu. Satu kali saya membaca dalam sebuah firman Tuhan, firman yang bagus sekali. Saya akan membaca, yuk kita melihat. Daud itu pernah lari sebab hari itu Raja Saul ingin bunuh dia. Kita buka dulu ya Bapak Ibu, 1 Samuel 21 ayat 10. Ayat 10, 1 Samuel 21 ayat 10. Kemudian bersiap Daud, ia lari daripada hari itu jadi daripada Saul sampai pada Akis, raja orang Gad, kota Gad. Terus ayat 11. Pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Ini yang bicara pegawai Akis ya. Bukan datang dia orang menyanyi berbaris-baris sambil menari-nari. Demikian Saul makan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Bapak Ibu Anda tahu loh. Waktu perayaan yang begitu meriah. Para wanita bernari-nari di depan Daud dan depan Saul. Mereka mengatakan Saul kalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Cerita itu terdengar oleh pegawai dari Akis. Kok bisa? Teruskan ayat 12. Daud perhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut kepada Akis raja kota Gad dan kemudian Daud berlaku seperti orang gila kan gitu Bapak Ibu. Sebuah hal yang penting. Bukankah ini Daud raja negeri itu? Ayat sebelumnya 11. Mana yang salah? Daud belum jadi raja. Daud belum jadi raja ini. Daud ini Saulnya marah mau bunuh Daud, Daudnya lari toh.
Daud jadi raja itu masih lama. Daud masih bertahun-tahun lagi jadi raja. Dia belum jadi raja negeri itu. Tetapi pegawai Akis bisa berkata, bukankah dia raja negeri itu? Ternyata kuasa gelap sudah tahu loh. Bahwa Daud ini kelak berapa tahun lagi bakal menggantikan Saul. Dari mana taunya? Bapak Ibu, peristiwa ini, kata-kata ini merupakan kata-kata nubuatan, tanda kutip ya. Tanda kutip, nubuatan. Kuasa gelap tahu siapa Anda dan siapa saya. Tahu. Mereka tahu, mereka tidak kenal, mereka tahu. Siapa orang-orang di tempat ini, atau orang-orang banyak dimanapun, yang membawa pekerjaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dia hanya memperhatikan siapakah orang itu. Kalau saya tanya, apakah kuasa gelap tahu siapa saya? Aruna tahu nggak? Tahu. Tapi cara dia tahu dari mana? Cara kuasa gelap itu tahu dari dia melihat. Apakah orang ini membawa kuasa Tuhan apa tidak? Sebab ada banyak di luar sana, itu di luar sana. Orang-orang yang bicara sepertinya bagus, tapi tidak bawa kuasa Tuhan. Tidak bawa kuasa Tuhan. Nah, orang seperti itu dengan mudah akan dikalahkan oleh kuasa gelap. Dijatuhkan. Mereka akan mendapatkan banyak serangan kuasa gelapan dan tidak bertahan dan akan jatuh. Bapak Ibu saudara sudah mendengar banyak berita dan banyak cerita betapa banyak orang Kristen jatuh dan meninggalkan luka yang begitu banyak dan menyeret banyak orang dalam kegelapan kembali. Kita harus berdoa bagi mereka supaya mereka dipulihkan dan membawa orang-orang yang sudah jatuh dalam kuasa kegelapan bisa kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini loh. Tahun 2026 ini menjadi topik yang penting. Anda sudah mendengar berita-berita tadi tuh. Gitu. Yang Indonesia siapkan apa? Beli emas. Pokoknya keuangan saya jangan sampai jatuh. Keuangan saya jangan sampai jatuh. Saham tuh beli. Wah ini lagi rame tuh saham, kripto. Wah lagi rame nih. Jadi lagi rame. Apa Januari ini lagi rame, lagi naik Bapak Ibu. Kenapa bisa rame, bisa naik? Ya karena faktor eskalasi dari kemarin gitu ya. Sebetulnya saya tahu ini kesan sudah naik nih. Saya sudah melihat. Aduh ini tuh naik tuh. Tinggal tunggu waktunya gini. Des, gitu. Jadi kalau mau beli jangan sekarang. Nah itu adalah pesan dari hamba Tuhan dari mimbar gitu. Bapak Ibu, ada apa Pak? Nggak usah. Pokoknya pegang itu saja. Nah Bapak Ibu, kemudian dalam kondisi ini, Anda nanti kemungkinan besar di tengah-tengah tahun, mulai Maret, terus berjalan, Anda akan berkata, aduh Pak, kondisi kok sulit ya. Bapak Ibu pegang omongan saya. Engkau tidak akan sulit. Karena engkau megang Tuhan Yesus. Saya mau ceritakan bagaimana engkau harus lakukan. Anak-anak Sekewa itu mengatakan hal seperti itu. Dan orang kerasukan setan berkata, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Dari mana mereka tahu itu Paulus? Paulus kalau Anda lihat hidupnya ya cuma datang gitu ya. Dia khotbah, orang terima ya terima ya terima, jadi murid dia. Kalau nggak mau terima ya sudah. Kemudian dia kalau dilempari batu ya dia minggir. Kalau dia mau diserang dia pergi ke tempat lain. Dia nginjil lagi di sana. Kalau ditolak dia pergi. Kalau diterima ya dia buka persekutuan. Semua tempat dan banyak tempat tuh Paulus pergi. Paulus sana ke sini dan Paulus tuh cuma bicara itu saja. Kebenaran menurut firman Tuhan yang Anda baca adalah di sini firman Tuhan. Ya ini aja udah. Jadi yang dibuat Paulus itu adalah biasa. Tetapi ini yang unik. Kuasa gelap itu kalau Paulus datang ke Efesus, kuasa gelap bergoncang. Kuasa gelap gak tahan sama Paulus. Kuasa gelap itu menderita, hidup mereka menderita oleh karena perbuatan Paulus. Mereka kesakitan sekali dengan apa yang Paulus buat. Bapak Ibu Anda bisa tahu bahwa kuasa kegelapan betul-betul menderita dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang payah waktu Paulus tuh ada. Paulus ada, dia kumpulkan berapa orang, dia melakukan banyak hal dan kemudian dia menginjil, itu biasa.
Membaptis ya biasa, orang bertobat baptis ya biasa. Toh. Kemudian bertobat diajar oleh Paulus, itu cuma itu saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan kuasa kegelapan betul-betul menderita. Mereka ditindas, mereka sakit, mereka tidak tahan karena perbuatan Paulus. Bapak Ibu, yuk kita baca firman Tuhan kembali lagi pada ayat tadi. Anak-anak Skewa, Kisah Rasul 19 ayat 16. Kisah Rasul 19 ayat 16. Orang yang ada roh jahat si jahat itu menerpa mereka, menghajar mereka, menggagai mereka semua dan mengalahkannya. 1 ngelawan 7. Nah itu Bapak Ibu, ini penting nih. Sehingga mereka lari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Anda bertanya bagaimana mungkin 1 mengalahkan 7 ini? Dikalahkan tuh 7 orang tuh. Ayat 17. Tiba-tiba Paulus tidak muncul di sini ya. Dalam anak-anak Skewa ini tidak ada nama Paulus yang muncul. Tidak ada. Paulus gak muncul di sana. Paulus cuma ada di Tiranus. Ini cerita tanpa Paulus. Seluruh penduduk Efesus, orang Yahudi maupun orang Yunani, ngerti hal itu. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Ayat berikutnya. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku, ini penting Bapak Ibu. Sudah percaya, tetapi mereka datang dan mengaku bahwa mereka pernah juga melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Lah kok bisa ini? Jadi banyak orang melakukan kegiatan yang jahat waktu dia sudah bertobat. Kalau Anda sudah bertobat Bapak Ibu, Anda harus menyelaraskan hidup Anda dengan firman Tuhan. Jangan keluar firman Tuhan, selaraskan aja dengan hidup Anda. Kalau tidak, masalah datang. Masalah pasti banyak. Apalagi orang yang sudah bertobat masih melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Waduh, masalahnya berlimpah tuh. Teruskan ayat 19. Banyak di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Ternyata masih ada kitab-kitabnya. Ini unik nih. Dan nilai kitab-kitab itu ditaksir, waduh banyaknya, bukan banyak loh, banyaknya bukan main, 50.000 uang perak. Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Ayat 20 ditutup dengan sebuah kata yang bagus. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin kenapa berkuasa? Dari mana kita tahu itu berkuasa? Ternyata firman Tuhan itu mengubahkan manusia. Bapak Ibu, di dalam hidup Anda dan saya, apa hal yang bisa membuat Anda jauh daripada Tuhan? 1, ketakutan. Kalau Anda takut, mulai masalah muncul. Jangan takut hari ini. Kan Natal atau khotbah Natal atau jangan takut, itu khotbah Natal biasanya. Natal Bapak Ibu, ini Natal sama Januari deket nih. Jangan takut. Anda khawatir, Anda mulai ngambil satu tindakan yang payah. Jangan takut. Kalau Anda mulai takut dengan kehidupan ini, Pak nanti anak saya makan apa? Nanti saya buat apa? Muncul ketakutan. Ketakutan itu yang pertama muncul akan menggoyang seluruh kehidupan rohani Anda. Kalau sudah goyang, keputusannya pasti juga goyang. Ada berapa orang yang takut sebetulnya? Masuk 2026, engkau harus berani, bukan takut. Gimana caranya? Nanti belakangan. Bisa ya? Supaya itu berkuasa. Nomor 1, ketakutan. Kita melihat bahwa Tuhan mungkin tidak terlalu bisa ngurus masalah ini. Kalau kita mulai berpikir seperti itu, mulai muncul pola-pola. Orang yang sudah bertobat itu masih nyimpen buku-buku, kitab-kitab. Kenapa? Karena mereka mungkin berpikir, ini Tuhan Yesus sama kitab lebih hebat siapa? Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus tidak sehebat buku kitab ini. Dan sihir itu nyata, itu bisa dibuat. Bapak Ibu, mereka menyimpan kitab-kitab itu. Nomor 1, di tahun 2026,
Kita diminta supaya kita makin intim dengan Tuhan. Anda jangan takut Bapak Ibu. Kalau Anda takut, Anda bilang, Tuhan, aku takut. Ngomong terus terang sama Tuhan, saya takut. Karena saya melihat hal ini seperti ini. Bapak Ibu, saya baru ketemu sama seorang teman saya dan teman saya bercerita tentang seorang. Hidupnya berantakan, habis-habisan, hancur semuanya. Dan kondisi kita melihat orang ini orang katanya Kristen. Tetapi apa yang dia buat di luar pola pikir. Lalu saya bilang begini, dia orang Kristen ya? Iya. Terus tadinya full time Pak. Hah? Jadi masalah itu sudah masuk lebih tinggi ke dalam garis-garis rumah Tuhan. Yang diambil bukan orang dalam di umat yang di luar gereja, yang di dalam gereja mulai diambil. Firman Tuhan itu gak pernah salah. Kalau Anda takut, jangan takut mendengar peristiwa-peristiwa ini. Kalau Anda takut di semua ini, Pak, kenapa sih Amerika seperti ini? Kenapa Eropa seperti ini? Nih Eropa lagi berhadapan dengan Rusia. Amerika mundur. Eropa nih hadapan sama Rusia. Eropa kan ada tahu. Ngomongnya maju mundur tuh. Gak jadi tuh, Eropa kan begitu. Eropa sekarang Anda lihatlah lebih bagus Tanah Abang Bapak Ibu daripada Spanyol tuh. Anda kalau ke Perancis lebih bagus Tanah Abang. Kalau lebih rapi Tanah Abang daripada yang di Perancis tuh. Bisa bayangkan tuh. Bapak Ibu, kalau Anda melihat seperti ini ada sebuah masa. Kondisi peristiwa Eropa, peristiwa di Amerika, peristiwa di Jepang, di China, di Rusia, di semua negara Amerika Latin. Dan Bapak Ibu tahu negara Asia mana Pak yang akan membantu Amerika Pak? Ada 2, Filipina sama Australia. Itu siap-siap tuh. Gitu. New Zealand gimana Pak? Aman, tentram, damai, diam aja ngurus domba pokoknya. Bapak Ibu, kondisi ini Anda akan melihat, tapi firman Tuhan jangan takut. Pegang apa yang ada padamu, sebab apa yang ada padamu tidak akan hilang. Nah, Pak, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan yang baik? Ini sayang kalau nggak dipakai tuh. Bapak Ibu, nomor 1. Bapak Ibu kan mendengar tuh, Anda di gereja diajarin apa? Kan gitu. Kom Pak, kom. Oke, kom ya. Apalagi doa. Oke, doa. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, apa itu doa? Oh, cara berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti dua arah toh? Tuhan bicara, Anda bicara toh? Enggak Pak, saya bicara saja, Tuhan gak tahu kapan ngomongnya. Kan gitu. Ya, Bapak Ibu. Bapak sendiri gimana? Ya kebanyakan saya bicara. Tetapi ingat, saya selalu memberikan waktu untuk Tuhan bicara. Jadi 5, 10 menit, 10, 12 menit, 15 menit saya berikan waktu. Untuk Tuhan bicara. Nah, Pak, gimana saya mau dengar Tuhan bicara, Pak? Saya kalau udah tutup mata, tiba-tiba pikiran saya melayang, Pak. Ini nasi anak belum siap. Gitu. Ini mau masak nasi di mana? Kan di mana? Mau masak apa? Gitu ya. Saya mau makan apa, Pak? Gitu. Jadi itu muter, Pak. Di sini muter. Terus tambah lagi, Pak. Hari ini itu peristiwa itu belum selesai. Ini belum selesai. Muter. Kekacauan pikiran Anda membuat ini tidak berhasil. Ya toh? Oh, ini saya di luar. Sini nggak ada, luar. Nggak bener nih luar, saya ngomong aja luar. Doa biasanya toh, dibagi jadi 2, biasanya. 1, doa bagi bangsa, negara, ekonomi, pemerintah, saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara kena malapetaka, saudara-saudara supaya hidupnya baik. Gitu ya. Ini Anda doakan toh. Saya mengatakan bahwa Anda harus mendoakan ini. Anda tahu hasilnya apa? Lah ya saya doa aja. Bapak Ibu, Anda berdoa untuk Israel? Anda berdoa untuk keamanan Israel? Iya. Anda tahu hasilnya apa? Hasilnya firman Tuhan katakan Israel akan hancur.
Bumi sama Anda lihat kiri kanannya. Bumi habis. Anda doain buat apa? Halo? Loh, iya toh. Anda berdoa untuk bumi. Anda berdoa untuk Israel. Habis gak mereka? Kita udah baca di kitab Wahyu kok habis kok semuanya. Tapi kita berdoa karena ketaatan. Saya berdoa kepada Anda bukan karena supaya Anda mengalami sesuatu, tapi ketaatan saya kepada Tuhan akan membuat Anda mengalami berkat. Jadi engkau berdoa untuk orang lain supaya ada berkat yang turun karena perintah Tuhan. Dan kita percaya perintah Tuhan itu pasti benar. Gitu. Walaupun firman Tuhan katakan bumi akan hancur. Lah saya doakan gak apa-apa toh. Karena perintah Tuhan. Kita berdoa untuk Israel. Anda berdoa untuk si A supaya si A bertobat. Anda berdoa buat dia. Jawabannya mudah. Apakah Anda tahu pasti kapan dia bertobat? Gak tahu. Saya berdoa. Saya penginjil. Penginjilan karena ketaatan. Bisa ya. Tujuan saya ingin dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pemulihan dalam hidupnya. Saya berdoa bagi dia. Tetapi apakah jadi apa tidak jadi, Tuhan yang ngurus. Iya tak Bapak Ibu? Ini harus Anda lakukan. Karena Tuhan katakan, barang siapa berdoa untuk kesejahteraan. Cerita ini penting. Hidupnya akan diberkati. Jadi kita tuh berdoa ini saja gitu ya. Ini satu ya. Tetapi yang nomor dua, ini yang saya mau cerita sama Bapak Ibu. Ini jam segini nih. Waduh Bapak Ibu, yuk cepet yuk. Berdoa bersama dengan Tuhan. Ngobrol. Bukan ini loh. Ini tugas. Ini pribadi. Ini saya lagi bertugas nih. Kalau saya naik mobil, saya ngobrol sama Tuhan. Gini. 2. Saya mau bicara yang ini. Udah siap? Kita khotbah mulai. Ya, kita mulai sekarang khotbahnya ini. Sudah ya? Bisa ya? Oke. Doa yang ini, yang Tuhan inginkan. Doa yang seperti apa, yang mengubahkan, yang membuat Paulus tuh orang kuasa kegelapan tahu siapakah Paulus ini. Paulus tuh apakah botak Pak? Mungkin botak gitu ya. Mungkin karena selalu dicukur gitu ya. Paulus yang seperti apa? Kuasa kegelapan tahu kualitas Paulus. Anda tahu kuasa kegelapan mendatangi Paulus lewat orang-orang tuh. Paulus dilempari batu, mendapatkan karam kapal itu berkali-kali. Anda tahu, pernah Paulus datangi kuasa gelap? Aku kuasa gelap, gak ada. Kuasa gelap memakai manusia supaya manusia melawan Paulus. Kenapa gak kuasa gelap ketemu Tuhan sendiri? Ketemu Paulus sendiri. Seperti Tuhan tuh. Datang. Oh, anak manusia, terbah langsung. Kenapa tidak ada kuasa kegelapan bertemu langsung? Kenapa Daud tidak bertemu langsung? Bapak Ibu, Anda mengenal firman Tuhan ya. Firman Tuhan katakan, hampir jarang kuasa kegelapan dalam bentuknya berkata, "Hai Paulus," berkata, gitu. Tidak ada di sana. Bapak Ibu, itulah ciri orang yang berkualitas. Gitu ya. Pak, saya sering Pak ngelihat kuasa kegelapan Pak. Tiap malam Pak. Kamar saya mengerti, oke, awal boleh. Tetapi Anda harus tahu, tugas Anda depan Tuhan loh. Lah kalau Anda ikut Tuhan 30 tahun masih begitu, problem besar. Kita nggak ngurusin siapa itu kuasa kegelapan. Mau dia pakai bando kek, mau pakai apa kek, suka-suka saja. Kita nggak mau ngurusin kok. Bapak Ibu, kualitas nurani. Ini hanya bisa didapatkan dengan Anda berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Doa, saya bertanya sama seorang, ngobrol-ngobrol sama orang. Pak, Bapak kalau sehari itu kalau saya boleh tahu doa berapa lama? Dia ketawa, 20 menit. Kan sudah baca firman toh Pak? Udah nyembah? Sudah. Main musik? Saya gak bisa main musik, saya bisa nyanyi Pak. Sudah. Memuji Tuhan sudah? Sudah. Terus berdoa untuk bangsa sudah? Sudah. Enggak, saya mau tanya, Bapak berkomunikasi dengan Tuhan tuh berapa menit? Dia gini, 30 menit kali ya.
Hah, setengah menit. Nih doa ada. Tidak mungkin. Pegang saya, tidak mungkin, sudah tidak mungkin. Ada doa segini nih. Nih, komunikasi dengan Tuhan segini nih. Segini ya. Tidak mungkin Anda punya hidup di sini. Tidak mungkin, sudah, tidak mungkin. Mustahil bin mustajab. Ini segini nih. Anda di sini, nggak mungkin lah sudah. Nih, paling tinggi ya di sini. Tidak ada orang lebih besar, tidak ada posisi orang lebih besar, tidak ada pemakaian lebih besar selain doa. Lihat aja katanya. Doa segini, Anda paling tinggi. Segini. Pak, tapi kan ada orang diberarti segini tuh Pak. Lihat tuh pelayanannya besar sekali. Lihat gerejanya besar, tempatnya besar. Orangnya banyak sekali. Dia membuat peristiwa Tuhan. Iya. Tetapi ini doanya. Kalau dia di sini, itu karena Tuhan menghendaki. Tetapi posisi di sini, itu kalau kuasa gelap datang, jatuhlah, grok jatuh. Inilah. Anda melihat, wah ini besar, bagus, wah. Itu kalau kuasa gelap datang, duar, jatuh. Kondisi rohani Anda dan saya yang bisa ditemukan oleh Tuhan. Ini doa Anda dan saya, kita tuh adalah segini, paling tinggi. Kalau Anda segini, ya segini. Anda segini, ya segini. Anda segini, ya segini. Berapa menit Pak? Setengah menit kali. Bapak hidup bekerja, iya Pak. Ingin menanggung semua masalah Bapak, iya. Anda cuma dapatkan dengan setengah menit. Dia diam orangnya. Kita seperti itu. Bukan di sini, luar. Enggak di sini, luar. Doa ini kita sering kali lupakan. Saya mau ajarkan bagaimana doa yang ini. Siap? Ini mau dimulai, udah mulai belum? Udah mulai? Oke, kita mulai ya. Ya. Jam segini, habis itu ya kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, doa. Anda berdoa, Anda nggak usah peduli hidup Anda. Anda mau bangsa apa, Anda pakai baju apa, Anda punya kekayaan berapa, itu mah udah nggak, itu pinggir dulu. Itu adalah apa yang manusia lihat. Saya disebut seorang sebagai orang Indonesia toh, kan saya ada di Indonesia, kata orang. Jadi saya pakai baju apa, kata orang gitu ya. Tapi yang saya sendiri, yang tahu ya saya gitu ya. Di sini Anda berdoa. Pak, doa bagaimana supaya bisa dengar suara Tuhan? Tidak perlu dengar. Anda berdoa. Dengan cara yang paling mudah, paling sepele, yang paling gampang aja Anda berdoa. Gampang berdoa itu. Dengan ngomong apa Pak? Apa yang Anda bisa? Ngomong apa Anda bisa? Contoh saya. Yesus. Saya cuma tahu nama itu 2 kata. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Anda tahu Saint Augustine? Santo Agustinus. Gak kenal atau saya juga gak tahu, tapi saya tahu, saya kenal tapi gak kenal tapi tahu gitu ya. Agustinus itu pernah di dalam kamarnya, dia ini nempel kepalanya, bruk jatuh di bawah, bapak gereja tuh. Dia berdoa, Tuhan Yesus. Ada orang mau ketemu sama dia, oh masih berdoa, dia pergi lagi. Lewat lagi, masih berdoa. Lewat lagi, masih berdoa, 4 jam. Nyebut Yesus. 4 jam. Tetapi waktu dia datang, dia melihat semua dengan hal berbeda. Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Jadi engkau berdoa menurut apa yang engkau tahu. Kalau engkau berkata, kasih Tuhan. Bukan kasih mengasihi, Tuhan kasih aku. Kasih, bukan kasih. Tuhan, cinta Yesus. Engkau doakan itu saja, doa aja. Terus berapa jam? Sekuatnya. Karena menurut saya kalau Anda berdoa begitu, yang paling susah adalah 20 menit pertama. Muter itu. Aduh Tuhan Yesus. Bubur ayam sudah siap belum? Bubur ayam. Udah, oh iya. Tuhan Yesus. Sinetron, udah main sinetron. Belum beres sinetronnya. Aduh, Tuhan Yesus. Ting tong. Aduh, ini WA gimana nih? Walah, Anda boleh ketawa.
ngomong seorang di luar, Anda ngalami itu toh? Bapak Ibu, boro-boro 20 menit, 4 menit, susah. Ting, Anda ke sana. Ting, anak belum jemput nih. Anak pulang apa enggak nih? Ini baru siapin apa? Itu banyak sekali. Ini beras mana? Lah itu. 4 menit. Itu susahnya bukan main. Sampai hari ini saya masih berdoa menambahkan waktu untuk itu. Dan itu susah, Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa. Sampai kapan? Sampai engkau puas. Berapa lama? Sampai engkau puas. Ulang lagi. Lah saya kerja Pak, ya kerja aja, pulang kerja. Pulang kerja capek Pak, macet Pak, lapar Pak. Lalu itu buka handphone kapan? Lalu sudah malam udah. Ini hal yang tinggi. Anda berdoa, terus berdoa. Ya, nanti tiba-tiba Tuhan berikan B. B. Waktu Anda sudah AB, terus Anda setia dengan AB, C, ABC. Anda setia dengan ABC, D, D. Pola itu engkau harus lakukan. Supaya rohanimu kuat. Hari kalau engkau sudah berdoa nih, yang engkau bisa dapatkan pertama ya. Hari itu engkau datang keluar. Tidak ada orang tepokin tangan Anda. Tidak ada orang puji-puji Anda. Tidak ada orang menghormati Anda. Tidak ada keramaian apapun. Engkau jalan, ya enggak ada yang peduli. Kau jalan sendiri. Tetapi matamu akan melihat hal dengan cara berbeda. Orang enggak ada yang tahu. Wah ini pelayanannya hebat. Tidak ada seperti itu. Jadwal bertambah. Tidak ada seperti itu. Anda cuma mendapatkan, engkau mana dengan cara berbeda. Dan engkau tidak takut apapun. Mau itu kondisinya lagi perang, lagi kondisi berubah, engkau cuma percaya Tuhan bersama dengan engkau. Dan engkau akan berdatang untuk nginjil. Orang percaya, ya belum tentu. Dia gak percaya, dia marah-marah, ya sudah tinggalin. Kadang-kadang itu akan terjadi. Kualitas inilah yang sebetulnya kalau Anda lihat, Tuhan inginkan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, ini. Anda berdoa, Anda teruskan. Bisa Bapak Ibu? Ya bisa, coba nanti gitu. Kuat berapa menit Pak? 3,5 menit Pak. Ya enggak apa-apa, coba lagi. Berapa menit Pak? 3,5 masih Pak, sekarang 3,2 Pak. Terus Anda setia terus. Sampai 5 menit, 8 menit, 7 menit, terus. Pak, berapa menit Pak kira-kira? Enggak kasih waktu. Anda berdoa. Pak kalau gak ada waktu mah, gak ada pegangan dong Pak, rusak semuanya. Saya kasih waktu deh ini. 15 menit, oke? Yang didoakan apa? Yang engkau bisa. Engkau bisa apa? Itu yang didoakan. Yang engkau bisa aja. Kalau Tuhan itu kasih engkau sebuah ayat di firman Tuhan, kau doakan itu. Waktu engkau berdoa ini, nanti kalau engkau berdoa yang ini, sip. Anda berasa enggak? Ini kan ngobrol aja ya. Waktu orang rame nih, kita berdoa untuk ini, seperti berhasil ya. Kalau Anda berdoa sendiri, sepertinya ya cuma gitu-gitu aja Pak. Sebab ininya kurang. Ininya besar, ininya kecil. Goyang. Tapi karena orang banyak yang doa, ya seperti kuat. Sepertinya kuat. Bapak Ibu, ini sudah Anda lakukan dengan baik. Yang ini, ayo tahun 2026, Tuhan
meminta saya berdoa yang ini. Saya cerita sama Anda yang ini. Gitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Udah 1 jam saya ngomong. Udah 1 jam. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi peristiwa inilah Tuhan mau bicara kepada kita peristiwa ini. Peristiwa ini. Oke, matikan dulu Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau bicara. Kualitas hubungan dengan Tuhan tidak dipengaruhi sama sekali dengan kehebatan pelayanan Anda, mujizat yang Anda buat, semua kondisi. Tidak. Ini saja. Anda menjadi tidak dikenal, Anda menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan tanpa ada orang yang tahu. Tapi kuasa gelap mengatakan, aku kenal, aku tahu siapa dia. Itu kondisi. Aku tahu siapa Paulus. Dari mana taunya? Paulus gak pernah kenalan sama mereka kok. Kok mereka tahu? Dari apa yang Paulus lakukan. Itu membuat kerajaan kegelapan goncang. Orang-orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak muncul di mana-mana. Anda gak bisa tahu ini orang dari mana datangnya. Bisa Bapak Ibu? Kita baik berdiri. Nah, sudah 1 jam tuh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Yesus adakan syukur bagimu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bantu kami, Engkau yang urapi kami, berikan kami pengertian atas khotbah ini. Engkau jalani semua tempat di depan sampai belakang, kanan kiri, atas mimbar, bawah mimbar, seluruhnya Kau mengurapi kami satu persatu. Engkau buat kami tambah mengerti apa yang Kau persiapkan tahun 2026. Kami lihat orang sedang sibuk mempersiapkan segala hal, tapi kami percaya dengan bersama Tuhan saja kami akan melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, Tuhan berkata hari ini engkau gak perlu takut. Kekuatan daripada Tuhan datang. Dan pertolongannya selalu ada. Pegang Tuhan Yesus, pegang Tuhan Yesus. Jangan lepaskan Tuhan Yesus. Bapak, hamba sudah sampaikan apa yang kau inginkan. Biarlah ini terjadi dalam hidup mereka. Supaya mereka kuatkan. Rohani yang kuat, masing-masingnya kuat. Masing-masing kuat untuk menghadapi masa-masa yang genting yang datang.
Kami percaya kami tetap tinggal dalam kekuatan Tuhan karena kasih-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Umat Tuhan, mari angkat tangan Anda ke atas, terima berkat daripada Bapa di sorga, berkat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, periuk baku adonan buah kandunganmu akan diberkati limpah-limpah, semua yang kau buat kedua telapak tanganmu Tuhan berhasil, kemanapun kau pergi melangkah Tuhan serta yang kau berlimpah-limpah, mulai pada hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin.